7 cara gangguan iblis saat sakaratul maut. Pertama, iblis akan mendatangi seseorang yang tengah sakaratul maut dalam rupa yang aneh, seperti emas, perak, berlian, dan lain-lain. Terkadang iblis juga akan datang dalam bentuk makanan dan minuman yang sangat lezat. Hal ini biasanya terjadi jika orang yang sedang sakaratul maut itu sangat tamak dan senang kepada barang-barang tersebut. Saat orang yang akan mati itu meraba atau menyentuh barang-barang iblis tersebut, dan pada waktu yang bersamaan nyawanya putus dari tubuh, maka orang tersebut mati dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan demikian, maka ia meninggal dalam keadaan fasik dan munafik. Yang kedua, iblis mendatangi seseorang yang akan meninggal dunia menyerupai wajah seseorang yang paling dibenci oleh orang yang akan meninggal tersebut, misalnya musuhnya semasa hidupnya. Jika orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu terhadap musuh yang dibencinya tersebut dan bersamaan dengan itu maut menjemputnya, maka orang tersebut mati dalam keadaan fasik dan munafik. Yang ketiga, iblis akan mendatangi seseorang yang tengah sakaratul maut dalam wujud binatang yang ditakuti orang itu, misalnya harimau, singa, ular, atau yang lain. Apabila orang yang sedang sakaratul maut itu melihat binatang tersebut, lalu menjerit dan melompat dengan sekuat hati, dan pada saat yang bersamaan rohnya putus dari raganya, maka orang tersebut lupa mati dalam keadaan fasik dan munafik, yaitu mati dalam keadaan lupa kepada Allah. Yang keempat, iblis akan mendatangi seseorang yang hampir mati dalam rupa para ulama dengan membawa banyak sekali kitab. Iblis yang telah menyerupai para ulama itu akan berkata kepada orang yang sedang sekarat itu, "Wahai muridku, sudah lama sekali kami menunggu dirimu. Rupanya kamu sedang sakit di sini. Oleh karena itu, kami membawakan untukmu dokter dan berbagai macam obat-obatan." Ketika seseorang yang hampir mati tersebut masih dalam keraguan-keraguannya dan malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka matilah orang tersebut dalam keadaan kafir dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhapuslah segala amal baiknya selama hidup di dunia. Yang kelima, iblis yang terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang akan diterima oleh Allah. Adapun 72 golongan lainnya tidak akan diterima di sisinya. Dengan 72 barisan inilah iblis menggoda setiap orang yang akan meninggal dengan berbagai cara agar orang tersebut mati dalam keadaan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, iblis akan mendatangi dan memperdaya seseorang yang sedang sakaratul maut dengan menyerupai binatang kesayangan orang itu, misalnya kucing, kelinci, burung, dan sebagainya. Apabila tangan orang yang hendak mati tersebut meraba-raba binatang itu dan pada saat itu yang bersamaan dia mati, maka dia mati dalam keadaan hatinya melupakan Allah dan termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan fasik dan munafik. Yang ketujuh, iblis akan mendatangi seseorang yang hampir mati dalam rupa anggota keluarga orang itu, seperti ayah dan ibunya, dengan membawa makanan dan minuman. Jika seseorang yang hampir mati tersebut mengikuti perkataan iblis itu dan saat itu juga nyawanya keluar dari jasadnya, maka orang tersebut mati dalam keadaan kafir dan terhapuslah semua amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Wallahu a'lam bishawab.